Selamat siang pemirsa, saya Adelia Salsabila hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari Ponorogo. Mulai dari aktivitas produksi tahu di Jenangan, wisata religi Tegal Sari yang kaya sejarah, hingga semarak perayaan Hari Raya Idul Adha di Pondok Pesantren Al-Iman. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di pabrik tahu Jenangan untuk melihat secara langsung bagaimana proses produksi tahu. Di tengah naiknya harga kedelai yang menjadi bahan baku utama produksi tahu, para pelaku usaha tetap berupaya mempertahankan usahanya. Salah satunya pabrik tahu milik Tenggo di Desa Jenangan, Kabupaten Ponorogo yang hingga kini terus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha tahu yang berdiri sejak tahun 2012 ini merupakan usaha keluarga yang kini dikelola oleh Tenggo sebagai penerus usaha orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut terus berkembang dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. Saat ini pabrik tahu tersebut mempekerjakan 17 orang pekerja yang sebagian besar berasal dari wilayah Ngebel dan Pelalangan. Keberadaan usaha ini turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Meski produksi masih berjalan normal, kenaikan harga kedelai menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Untuk menyiasati harga kedelai yang makin mahal, Pak Tenggo memilih untuk tidak menaikkan harga tahu per kotaknya demi menjaga pelanggan. Hal ini terpaksa dilakukan karena mayoritas pembelinya adalah pedagang pasar dan warga sekitar. Tingginya harga bahan baku disebut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar yang berdampak pada harga kedelai impor. Pak Tenggo berharap nilai dolar bisa segera turun dan stabil karena kenaikan dolar global langsung berimbas mahal pada harga kedelai impor di pabriknya. Tentunya, ada solusi atau bantuan dari pemerintah untuk menstabilkan harga bahan baku ini. Tanpa bayang-bayang ketakutan gulung tikar, perjuangan Pak Tenggo dan belasan pekerjanya ini menjadi potret nyata tentang bagaimana ketidakpastian ekonomi dunia bisa berdampak langsung pada nasib para usaha. Bagaimanapun juga, harapan untuk kembali bangkit akan selalu ada selama sinergi antara kebijakan pemerintah dan semangat para pelaku usaha lokal bisa berjalan beriringan. Tegal Sari memiliki nilai sejarah yang kuat. Dari tempat inilah lahir banyak ulama dan tokoh yang turut menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Hingga kini, jejak sejarah tersebut masih terawat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah. Lantunan tahlil, zikir, dan doa terdengar mengalun dari berbagai sudut komplek makom. Para peziarah tampak khusyuk memanjatkan doa di depan makam ulama besar yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Ramainya kunjungan peziarah setiap malam Jumat juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Aktivitas ekonomi terlihat meningkat dengan hadirnya pedagang makanan, minuman, hingga berbagai kebutuhan peziarah. Tidak hanya dikunjungi kalangan dewasa, wisata religi Tegal Sari juga menarik minat generasi muda. Salah satunya Faris, seorang pelajar yang datang untuk beribadah di masjid serta bersantai di kawasan Menara. Selain menjadi sarana ibadah dan ziarah, kawasan Tegal Sari juga menjadi tempat ternyaman bagi mereka yang tidak hanya tinggal di kawasan Kecamatan Jeti saja. Agung, seorang pengunjung dari Kecamatan Balong, menilai lokasi wisata religi Tegal Sari sangat menenangkan bagi dirinya serta memiliki sensasi tersendiri. Di tengah padatnya aktivitas pekerjaan sehari-hari, wisata religi menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk melepas penat. Sohib, seorang pekerja yang datang ke Tegal Sari, mengaku menyempatkan diri berkunjung pada malam Jumat untuk berdoa dan sekedar menikmati kopi. Baginya hal tersebut merupakan hiburan tersendiri. Dengan perpaduan nilai sejarah, spiritualitas, dan budaya yang masih terjaga hingga kini, Tegal Sari terus menjadi salah satu destinasi wisata religi favorit di Kabupaten Ponorogo. Setiap malam Jumat, kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang datang untuk berdoa, belajar sejarah, dan mencari ketenangan batin. Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pondok Pesantren Al-Iman Putra Ponorogo untuk melaksanakan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat serta warga pesantren.
Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha dan melibatkan para santri, ustadz, serta panitia yang telah ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Pada tahun ini, Pondok Pesantren Al-Iman menerima dan mengelola sebanyak 4 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang akan disembelih secara bertahap selama beberapa hari. Pembagian jadwal penyembelihan selama 4 hari berturut-turut sengaja dilakukan agar seluruh prosesnya berjalan tertib dan tidak menumpuk dalam satu hari. Proses penyembelihan diawali pada Rabu 27 Mei 2026 dengan penyembelihan 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Kegiatan tersebut dipimpin oleh pengasuh pondok Dr. Andes Kyai Haji Ahmad Zawawi. Penyembelihan kemudian dilanjutkan pada hari-hari berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan panitia. Setelah pemotongan tahap pertama selesai, panitia melanjutkan penyembelihan 5 ekor kambing pada hari Kamis dan Jumat yang dipimpin oleh Ustadz Afton Mustamsikin. Rangkaian agenda kurban ini kemudian ditutup secara resmi pada hari Sabtu dengan penyembelihan 1 ekor sapi yang disembelih langsung oleh Dr. Andes Kyai Haji Ahmad Zawawi selaku Kiai Pondok Pesantren Al-Iman Putra. Selain menjadi bentuk ibadah, kegiatan kurban juga menjadi sarana pendidikan bagi para santri untuk memahami nilai pengorbanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama. Suasana gotong royong sangat terasa di sepanjang acara di mana para santri dan ustadz saling berbagi peran mulai dari menguliti, mencacah daging, hingga membungkusnya untuk siap dibagikan. Seluruh bungkus daging kurban ini nantinya didistribusikan secara merata kepada warga sekitar serta masyarakat yang membutuhkan. Melalui pelaksanaan kurban ini, Pondok Pesantren Al-Iman berharap dapat memperkuat nilai kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan pesantren maupun masyarakat sekitar. Pemirsa, 3 berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Adelia Salsabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.